Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya warga belajar PKB Muara Timur? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Umi Idriah, tutor dari PKB Muara Timur, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul yang berjudul Kemajuan di Era Global, yang terdapat 3 unit. Untuk unit yang pertama, modernisasi dunia industri, yang kedua, industri 4.0 dalam berbagai bidang kehidupan era globalisasi, dan yang ketiga, menatap masa depan manusia. Pada unit 1 sendiri mencakup 3 materi, yaitu yang pertama masyarakat praindustri, kedua revolusi industri, dan ketiga revolusi industri 4.0. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu masyarakat praindustri. Evolusi peradaban manusia sudah berlangsung sangat panjang. Pengenalannya terhadap alam memungkinkan berkembangnya pengetahuan dan teknologi dalam kehidupannya. Perlindungan diri atas alam seperti cuaca yang menyebabkan perubahan musim, manusia mulai memikirkan tempat tinggal yang aman cuaca, kebutuhan akan makan, manusia hidup dari berburu. Dengan menciptakan teknologi sederhana untuk menangkap hewan buruan, kebutuhan makan dari sejumlah anggota masyarakat mendorong munculnya pengetahuan dan teknik bertani. Bangsa Mesir adalah contoh petani yang handal dalam peradaban manusia karena mereka telah mengembangkan irigasi. Itu menurut Van Loon 2019. Berikut di bawah adalah 2 contoh gambar yang menggambarkan masyarakat praindustri. Kemudian begitu juga dengan penggunaan tenaga air dan tenaga angin. Banyak digunakan dalam penggunaan kapal-kapal layar sebagai masyarakat bahari. Contohnya penggunaan layar yang menggunakan angin sebagai tenaga penggeraknya. Pada kapal pinisi yang menguasai lautan Nusantara dan menjalankan misi perdagangan ke belahan dunia lain. Kapal pinisi adalah sebuah kapal yang kebanggaan Indonesia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal yang berbadan besar yang terbuat dari kayu. Ketenaran dan ketangguhan kapal ini sudah terdengar di seluruh dunia, sudah sejak sekitar abad ke-14. Kapal pinisi sudah berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Materi selanjutnya yaitu bagian B, revolusi industri. Revolusi industri ditandai dengan penemuan mesin uap untuk mendukung mesin produksi, kereta api, dan kapal layar. Berbagai peralatan kerja yang semula bergantung pada tenaga manusia dan hewan kemudian digantikan dengan tenaga mesin uap. Dampaknya, produksi dapat dilipat gandakan dan didistribusikan ke berbagai wilayah secara masif. Pengaruh utama dari industrialisasi adalah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kebutuhan akan tenaga kerja, sehingga mengakibatkan terjadinya arus urbanisasi. Penggunaan tenaga yang murah sampai ke perbudakan yang kemudian memunculkan gerakan sosial untuk menentang penumpukan modal kaum kapitalis. Akibat lainnya, barang-barang menjadi melimpah, kebutuhan bahan baku meningkat, keuntungan kaum kapitalis berlipat ganda, kemudian mencari daerah-daerah baru sebagai jajahan. Berikut di bawah adalah contoh gambar mesin uap thermal oil heater biomasa. Oke, baik, next. Pada bagian C yaitu revolusi industri 4.0. Prasetyo 2018 menuliskan bahwa istilah industri 4.0 berasal dari Jerman ketika diadakan Hannover Fair pada tahun 2011. Beberapa negara juga menggunakan konsep industri 4.0 dengan istilah yang berbeda, seperti smart factories, industrial internet of things, smart industry, atau advanced manufacturing. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan daya saing industri tiap negara dalam menghadapi pasar global yang sangat dinamis.
Angela Merkel sebagaimana dikutip pada Prasetyo 2018 berpendapat bahwa Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Apa saja potensi manfaat Industri 4.0 yang berhasil diidentifikasi oleh Prasetyo 2018, yaitu ada 5 macam. Yang pertama, pengembangan produk menjadi lebih cepat, mewujudkan permintaan yang bersifat individual atau kustomisasi produk. Yang kedua, perbaikan produktivitas. Yang ketiga, terwujudnya kustomisasi massal dari produk. Yang keempat, mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara individu. Yang kelima, mewujudkan proses manufaktur yang efisien, cerdas, dan on-demand. Dalam artian dapat dikustomisasi dengan biaya yang layak. Baiklah, langsung saja pada unit kedua ini kita akan membahas Industri 4.0 dalam berbagai bidang kehidupan era globalisasi. Terdapat 3 materi, yaitu Big Data, Artificial Intelligence, dan Economics. Yang pertama, Big Data. Apa itu Big Data? Big Data adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks, sehingga menjadikannya sulit untuk ditandai atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional. Menurut Effendi dalam itjournal.com. Dalam bidang bisnis, berbagai informasi penting dapat dihasilkan dari big data yang dapat mendukung proses pengembalian keputusan bagi pimpinan perusahaan, yaitu ada 2. Yang pertama, mengetahui respon masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan melalui analisis sentimen di media sosial. Yang kedua, membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat berdasarkan data. Untuk yang kedua yaitu Artificial Intelligence. Apa itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, dengan mengutip pendapat beberapa ahli, menurut Amrizal 2013 menyatakan bahwa AI adalah bidang studi yang berusaha menerangkan dan meniru perilaku cerdas dalam bentuk proses kompetisi. Untuk yang ketiga yaitu Economics. Apa itu Economics? Economics adalah model berpikir yang didasarkan pada kemajuan teknologi dengan memilih bagian-bagian dan memberdayakan secara praktis dan efisien. Hal itu kemudian berimplikasi pada pola hidup sharing ekonomi. Salah satu wujudnya antara lain adalah menaiki mobil orang lain tidak merasa aneh seperti taksi atau ojek online. Ekonomis juga melihat perlunya memiliki banyak akal, antara lain dengan memanfaatkan waktu dan menginvestasikan waktu, mengubah konsep dari saya menjadi kita. Penerapan konsep ekonomi berbagai platform online membuka kesempatan dan peluang untuk kita menjadi pebisnis yang tidak memerlukan modal yang cukup besar, hanya dengan syarat kita harus melek teknologi dan mempunyai jiwa bisnis. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk unit yang ketiga, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.